Selamat malam Nisani dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dan kelompok kami ingin membawakan presentasi mengenai PSAK 16 mengenai aset tetap. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Yesi, lalu ada Yasinta Camas, Noviana Chandra, dan saya Melisa, lalu ada Jennifer Gracia dan Alexandra. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Lalu tujuan dari PSAK 16 yaitu mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah dalam akuntansi aset tetap yaitu yang pertama ada pengakuan aset, yang kedua ada penentuan jumlah tercatat, yang ketiga ada pembebanan depresiasi, yang keempat ada rugi penurunan nilai. Ciri-ciri aset tetap yang pertama itu digunakan untuk operasional bisnis dan tidak untuk dijual kembali. Misalnya mesin untuk pengaduk adonan yang digunakan untuk membuat kue yang akan dijual. Contohnya itu mesin ya. Lalu bersifat jangka panjang, yaitu bermanfaat lebih dari 1 tahun seperti peralatan, mesin, dan kendaraan. Yang ketiga dapat disusutkan kecuali tanah. Yang keempat biasanya memiliki wujud. Biaya perolehan yaitu total cash dan cash equivalent yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset ketika pertama kali diakui. Biaya perolehan aset tetap itu bisa berupa pembelian secara tunai, angsuran, penerbitan saham, dan ditukar dengan aset tetap lain. Misalnya seperti membeli komputer, harganya itu kan 7 juta, dan ada biaya tambahan sebesar 500.000 untuk install komputer dan pemasangan sehingga komputer itu siap digunakan. Jadi cost-nya itu harga beli komputernya ditambah sama harga instalasi komputernya. Jadi 7.500.000. Nilai wajar yaitu harga akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Maksudnya adalah nilai yang dapat diperoleh apabila aset atau slide sebelumnya. Maksudnya itu nilai yang dapat diperoleh apabila aset atau liabilitas tersebut dijual pada nilai wajar. Prinsip ini lebih menekankan kerelevanan nilai aset daripada yang sebenarnya terjadi. Misalnya cost waktu beli komputer itu 1 juta pas 2022, tapi fair value-nya itu pas 2023 itu jadi 6 juta. Jadi harga yang bisa kita dijual itu sebesar fair value-nya yaitu 6 juta. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Nilai residu dari aset yaitu estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika aset setelah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. Contohnya itu kita sewa mesin atau aset selama 5 tahun, maka nilai residunya itu adalah nilai aset pada akhir 5 tahun itu. Jadi tujuannya kita itu buat ngitung nilai residual itu adalah untuk mengetahui nilai mesin tersebut di akhir sewa. Umur manfaat adalah periode aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas. Jadi perusahaan secara reguler akan nge-review tentang umur manfaat, dan bila perlu merubahnya, perubahan umur manfaat itu berakibat pada perubahan beban depresiasi ini adalah bersifat prospektif karena bagian dari perubahan estimasi akuntansi. Mengenai pengakuan, menurut PSAK 16 tentang aset tetap, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika pertama itu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan juga biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Entitas mengakui seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya itu
termasuk yang pertama itu ada biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap, lalu yang kedua ada biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti, atau memperbaiki bagiannya. Next. Lalu yang pertama mengenai biaya perolehan awal. Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap semacam itu walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lain yang terkait. Dalam keadaan ini, perolehan aset tetap semacam itu memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset. Karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang lebih besar dari aset-aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Contohnya, pabrik kimia mungkin menerapkan proses penanganan kimiawi yang baru dalam rangka memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku untuk produksi dan penyimpanan zat kimiawi berbahaya. Perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena tanpa perbaikan tersebut entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat-zat kimiawi. Namun demikian, jumlah tercatat aset tersebut dan aset lain yang terkait harus direview untuk menguji apakah telah terjadi penurunan nilai. Lalu selanjutnya biaya setelah perolehan. Biaya setelah perolehan itu yang pertama ada biaya perbaikan dan pemeliharaan sehari-hari. Ini tuh bukan termasuk aset tetap melainkan sebagai beban, yaitu komponen laba rugi pada saat terjadinya. Lalu yang kedua ada biaya penggantian bagian tertentu aset tetap. Jumlah tercatat aset tetap apabila pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Dan yang terakhir itu ada biaya inspeksi signifikan yang dilakukan, yaitu jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, berikut ini adalah dasar pengakuan pengukuran pada saat pengakuan aset tetap. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya itu harus diukur sebesar biaya perolehannya. Nah, biaya-biaya yang didapat diatribusikan secara langsung ada biaya imbalan kerja yang didefinisikan di dalam PSAK 24. Yang berikutnya ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik, dan yang terakhir ada komisi atau fee profesional. Selanjutnya ini ada elemen biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap ini bisa meliputi harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembeliannya. Kemudian ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Dalam biaya perolehan aset tetap ini, setiap poin-poin yang meliputnya ini ada notes-nya nih. Yang pertama, tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dan kewajiban timbul ketika aset tetap diperoleh atau penggunaan aset selama periode tertentu untuk tujuan lain selain memproduksi persediaan. Selanjutnya ada pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada saat tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melalui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayarannya diakui sebagai beban bunga selama periode kredit, kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi dari antara kedua aset tersebut. Selanjutnya ini ada biaya perolehan aset tetap itu diukur pada nilai wajar, kecuali kalau transaksi pertukaran itu nggak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan itu tidak dapat diukur secara andal. Entitas itu menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Untuk tujuan penentuan transaksi memiliki substansi komersial,
nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh tersebut mencerminkan arus kas sesudah pajak. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika yang pertama konfigurasi, risiko, waktu, dan jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi aset yang diserahkan. Yang kedua, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Dan yang ketiga, ada selisih dari poin yang di atas, bagaimana relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Dan untuk menunjukkan tujuan menentukan apakah transaksi pertukaran punya substansi komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi mencerminkan arus kas setelah pajak yang tadi setelah dijelaskan. Terus hasil ini dapat lebih jelas tanpa entitas melakukan perhitungan lebih rinci. Berikut ini ada beberapa dari perolehan aset tetap. Yang pertama ada perolehan gedung. Semua biaya terkait dengan akuisisi atau konstruksi berupa material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, dan biaya bunga apabila gedungnya ini dibangun sendiri. Yang kedua ada harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunannya. Kalau untuk perolehan tanah, semua biaya yang terkait dengan akuisisi penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaannya itu ada harga beli dan biaya pengurusan hak tanah seperti ngurus sertifikatnya, urus pajak, biaya notaris, dan sebagainya. Selanjutnya ada perolehan peralatan yang biaya perolehannya meliputi biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat, biaya transportasi, biaya asuransi selama pengiriman. Untuk perolehan aset yang dibangun sendiri itu biaya-biaya yang dikeluarkan biayanya tuh biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan seperti gedung yang tadi. Dan ada mencakup biaya material dan tenaga kerja dan biaya bunga selama proses pembangunan. Selanjutnya pengukuran setelah pengakuan. Entitas akan memilih model biaya atau revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkannya ke dalam seluruh aset tetap dalam kelas yang sama sesuai kebutuhan PSAK. Next. Ada dua model. Yang pertama itu model biaya. Setelah pengakuan sebagai aset dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua itu model revaluasi. Setelah diakui sebagai aset tetap yang nilainya wajar dapat diukur secara andal, dicatat sesuai nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan setelah tanggal revaluasi. Next. Dalam frekuensi paragraf 34, frekuensi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Terdapat beberapa aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu dilakukan evaluasi tahunan. Aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Lalu, perlakuan revaluasi paragraf 35. Pada tangga revaluasi diperlakukan dengan jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset, akumulasi depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Lalu dalam paragraf 36, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. Next. Lalu depresiasi. Pada paragraf 43, setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap diapresiasikan secara terpisah. Paragraf 44, entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset tetap pada bagian aset tetap yang signifikan dan mendepresiasi secara terpisah setiap bagian tersebut. Dalam paragraf 45-46, setiap bagian aset memiliki umur manfaat dan metode depresiasi yang sama dengan bagian lain
mendepresiasikan secara terpisah bagian dari aset yang biaya perolehannya tidak signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut. Dalam paragraf 48, beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, tetapi terkadang manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset yaitu menghasilkan aset lain. Oleh karena itu, beban depresiasi merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatat. Next. Lalu sini ada jumlah tersusukan. Jumlah terdepresiasi suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai residualnya. Jika nilai residu lebih besar dari jumlah tercatat, maka beban depresiasi 0. Depresiasi dimulai pada saat aset siap digunakan, sehingga aset tersebut dilepas atau umur manfaatnya habis, dan depresiasi dihentikan lebih awal, yaitu ada di PSAK 58. Lalu ada periode penyusutan. Faktor dalam menentukan umur aset itu ada 4. Yang pertama, ekspektasi daya pakai aset. Yang kedua, ekspektasi tingkat keausan aset. Yang ketiga, keusangan teknis dan komersial. Yang keempat, pembatasan penggunaan aset. Dan perubahan dalam nilai residual dan umur manfaat itu ada di PSAK 25. Next. Oke, di sini ada metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan itu mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset oleh entitas. Berbagai metode penyusutan itu dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ada 3 metode. Yang pertama itu metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga itu metode jumlah unit. Dan perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25. Kompensasi penurunan nilai. Penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi pihak ketiga, dan setiap pembelian atau konstruksi selanjutnya dari pergantian aset adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat secara terpisah sebagai berikut. Penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48. Penghentian pengakuan aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan sesuai dengan pernyataan selanjutnya. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat kompensasi menjadi piutang. Biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali dalam transaksi jual dan sewa balik. Entitas yang kegiatan usaha sehari-hari adalah menjual item aset tetap yang sebelumnya direntalkan kepada pihak lain, maka entitas mengalihkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai jumlah tercatat ketika aset tidak lagi direntalkan dan menjadi aset dikuasai untuk dijual. Jika entitas memukul biaya penggantian sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap tersebut, maka entitas menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tanpa memperhatikan apakah bagian yang diganti telah didepresiasikan secara terpisah. Jika hal ini tidak praktis untuk menentukan jumlah tercatat dari bagian yang diganti, maka entitas dapat menggunakan biaya penggantian tersebut sebagai indikasi
biaya perolehan dari bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dikonstruksi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatatnya. Oke, selanjutnya mengenai pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yaitu dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 9 poin sebagai berikut. Yang pertama, penambahan. Yang kedua, aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 yang direvisi pada tahun 2009. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lainnya. Yang ketiga, akuisisi melalui kombinasi bisnis. Yang keempat, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau di jurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK nomor 48 yang direvisi pada tahun 2009 penurunan nilai aset. Yang kelima, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48. Yang keenam, rugi penurunan nilai yang di jurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48. Yang ketujuh, penyusutan. Yang kedelapan, selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang profesional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor. Dan yang kesembilan, perubahan nilai. Laporan keuangan juga mengungkapkan yang pertama, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Dan yang keempat, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain. Next. Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluation, hal berikut diungkapkan. Yang pertama, tanggal efektif revaluasi. Yang kedua, apakah melibatkan penilai independen. Yang ketiga, untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya. Yang keempat, surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Next. Selanjutnya ini ada ketentuan transisi. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode-periode yang disajikan sebelumnya, tetapi tidak disyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam periode pelaporan ketika amandemen PSAK 16 aset tetap tentang agrikultur tanaman produktif pertama diterapkan, entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh PSAK 25 pada periode berjalan. Entitas dalam memilih untuk mengukur aset tanaman produktif pada nilai sewajarnya pada periode penyajian terawal dalam pelaporan keuangan dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai biaya perolehan pada tanggal tersebut. Tanggal efektif. Entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam paragraf 06, 26, 32, 33, 35, dan 77 secara prospektif dan paragraf 08 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. PSAK 16 Penyelesaian 2015
Aset tetap mengamandemenkan paragraf 35 dan menambahkan paragraf 80A. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan paragraf tersebut lebih awal, maka paragraf tersebut untuk periode tahun lebih awal diperkenankan. Amandemen PSAK 16 aset tetap mengenai klasifikasi metode yang diterima untuk depresiasi dan amortisasi mengamandemenkan paragraf 56 dan menambahkan paragraf 62. Amandemen PSAK 16 aset tetap tentang agrikultur tanaman produktif mengamandemenkan paragraf 03, 06, dan 37 dan menambahkan paragraf 22A dan 80B sampai 80C. PSAK 73 sewa menghapus paragraf 04 dan 27 dan mengamandemen paragraf 05, 10, 44, dan 68 sampai 69. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 73 sewa diterapkan. Kemudian yang terakhir, penarikan. Pada paragraf 82, pernyataan ini menggantikan PSAK 16 tahun 2007 aset tetap. Lalu PSAK 47 tentang akuntansi tanah dan paragraf 83 dikosongkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah mau menonton video kami hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.